mohon maaf. Ini kami dari Paguyuban Jawa Tengah bekerja sama dengan MRT. Ini sebetulnya lapaknya MRT untuk menggerakkan ekonomi Jakarta. Mudah-mudahan MRT berdampak kepada masyarakat DKI. Siapa yang perlu untuk kepentingan UMKM juga bisa di sini. Saya berharap dulur-dulur kita wong Jawa Tengah yang sudah ada di DKI maupun belum, kalau kesulitan lapak bisa ketemu dengan direktur saya namanya Pak Farhat yang ganteng. Ini nanti sekarang sudah pakai belangkon, berani pindah tempatnya Pak Jawa Tengah, Pak Gubernur itu. Jadi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita menggunakan tema harmoni seni budaya wayang kulit dan Jawa? Karena wayang adalah cermin Jakarta. Di panggung yang sama ada Petro, ada Gareng, dan jenaka khas Jawa. Ada jenaka Betawi, ada Bang Jafar, ada Bang Dul, yang gaplak ada khas Betawinya. Oleh sebab itu, beda logat tidak ada masalah. Yang penting kita harmoni di dalam mengayu bagio untuk kepentingan Republik, khususnya wong Jakarta lagi ulang tahun. Bapak Ibu sekalian, dengan kita harmonisasinya bagus, situasi yang lagi gonjang-ganjing dimanapun berada. Saya berharap ini warganya Pak Gubernur Jawa Tengah adem ayem mengitiki-itiki supaya masyarakat yang gonjang-ganjing diitik-itiki supaya kita adem, tidak membawa dampak yang mengap apinya membara-bara. Saya kira itu penting sekali. DKI Jakarta adalah bisa merangkul orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, Batak, Tionghoa, semua jadi warga Jakarta. Seperti wayang, tanpa harmonisasi, aduk tabuhnya, suluknya, lakonnya, ceritanya, tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Sebab itu saya berharap dengan adanya harmonisasi ini, nanti di tempat lapaknya MRT ini kita bisa membawa pembaruan yang lain. Di sini isinya orang, tidak hanya orang Jawa, bukan hanya orang Betawi, orang Minang, orang seluruh Indonesia ada di lapak MRT. Sebab itu mudah-mudahan Gubernur Jakarta Mas Pramano Anung terus mengupayakan lapak-lapak untuk kepentingan masyarakat agar kita juga berdampak untuk kepentingan ekonomi yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu tidak diukur dengan duit saja. Saya mengukurnya dengan kebersamaan. Saya sangat bahagia bisa Pak Lutfi hadir, Gubernur Jawa Tengah yang mupoyo repot banget di sana baru bisa datang ke sini. Saya terima kasih Pak Lutfi, mudah-mudahan penyan sehat, terus bisa ngayomi warganya dan terus berdampak untuk masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Saya juga punya senior jenderal yang selalu mengayomi wong Jawa Tengah. Jenderal Sutioso ini tidak lelah membuat prestasi untuk kepentingan kehidupan dirinya. Kami sangat happy dan didampingi terus. Dan hari ini sebetulnya jenderal juga, Jenderal Wiranto pamitnya aja mepet kabeh ini jenderal-jenderal ini. Kalau orang Jawa Tengah minta acara kok pamit ini, gubernur aja udah datang ini. Wah, mudah-mudahan Pak Sutioso terus mengawal, nanti bisa memberikan dampak positif kepada Paguyuban Jawa Tengah. Paguyuban Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah selalu mudik gratis, memberikan kemudahan yang luar biasa. Tahun kemarin 329 digelontorkan Pak Gubernur Jawa Tengah untuk kepentingan warga kita yang ada di perantauan. Oleh sebab itu, kita juga mengucapkan terima kasih, selalu dibantu oleh Pak Lutfi untuk kepentingan apa saja yang berdampak untuk kemudahan rakyat kita yang ada di perantauan. Karena Pak Lutfi bukan aja mikir di Jawa Tengah, yang Jawa Tengah aja udah repot mikirnya, tapi masih mikir yang di Jabodetabek, masih mikir yang di perantauan di lain tempat.
Saya sangat apresiasi, mudah-mudahan kesehatan Pak Lutfi terus sehat terus, dan kita doakan bisa memimpin Jawa Tengah dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berharap juga ini direktur saya namanya Pak Tukiat itu terus kreativitasnya didorong untuk kepentingan masyarakat Jakarta, karena kalau nggak salah MRT ini sudah mau berkeliling di Jabodetabek. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Dan kalau salah bisik-bisik dengan saya, Pak Lele sengaja Gubernur Jawa Tengah dong, nanti MRT bisa di Jawa Tengah. Insya Allah nanti kita carikan sponsor, carikan yang lebih baik. Tapi di Semarang belum macet seperti di Jakarta ini macetnya. Mungkin sedikit aja Pak dibikin supaya lebih menyenangkan warga Jawa Tengah. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan dalam rangka ulang tahun ke-499 ini bisa membawa dampak positif dan Jakarta terus happy, terus semangat, dan kita merangkul semua warga dari Indonesia di Jakarta ini. Saya pikir bukan belajar lagi dari zaman Bang Yos, ini di sini sudah diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ini hari nostalgianya Pak Jenderal saya, Pak Jenderal Polisi saya, Pak Gubernur saya dulu pernah ada di base campnya di MRT, tambah solid, tambah kuat dengan adanya teman yang bersangkutan, teman yang berkumpul seperti ini. Saya pikir cukup sekian, mudah-mudahan tetap Jawa Tengah. Oh, lali apa? Ngopeni, lakoni. Pak Guyupan Jawa Tengah. Guyup, gayem, migunani, saklawase. Terima kasih. Kalau Jakarta, sukses dong. Jakarta, Jakarta. Terima kasih. 5 abad tahun depan kita lebih besar, membuat acara di 5 titik, bahkan kalau perlu di Pulau Seribu kita adakan, agar supaya ekonomi di Indonesia bergerak terus dan membuat dampak kepada masyarakat. Dan kita terus berupaya untuk menyatukan masyarakat yang tidak bersatu, kita satukan untuk guyub gayem migunani saklawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sambutan yang telah disampaikan. Jakarta ini adalah salah satu tempat pengelolaan kawasan yang dilakukan oleh MRT Jakarta yang kita bangun, ya, dan pembangunan ini sementara. Nanti kita akan melakukan ultimate development yang lebih permanen, dan mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan pembangunan ini bisa menjadi lebih modern dan lebih baik kembali. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dari seluruh jajaran Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa betah, ya, di Jakarta. Dalam kata sayang sedikit, kami ingin mengupdate bagaimana perjalanan MRT Jakarta kira-kira. Pertama, kita sudah mengoperasikan MRT Jakarta 7 tahun terakhir. Sejak 2019 sampai dengan sekarang, kami sudah melayani lebih dari 200 juta pelanggan. Atau kalau sekarang per hari, itu kurang lebih di hari kerja sekitar 150 sampai 160 ribu penumpang per hari. Kemudian kita teruskan pembangunan itu ke arah utara dari Bundaran HI sampai dengan kota. Sudah bergerak, progresnya kurang lebih sekitar 61% saat ini, dan tahun depan tepat 5 abad operasi dari Bundaran Hotel Indonesia menuju stasiun Monas. Untuk selanjutnya 2 tahun kemudian setelah itu langsung sampai dengan stasiun kota. Tahun ini juga mohon doanya, mudah-mudahan kami sedang melakukan persiapan untuk
pembangunan Timur Barat dari Medan Satria sampai dengan Tomang 25 km yang mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dan operasinya bisa kita nikmati 2034 nanti. Demikian mungkin segenap pengenalan dari kami MRT Jakarta. Mudah-mudahan semua ini adalah kita sampaikan, kita implementasikan untuk publik, sehingga kita berharap ada shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik, apakah itu MRT, LRT atau transportasi publik lainnya seperti Transjakarta. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat menikmati pagelaran wayang pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa enjoy bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Direktur Utama MRT, Bapak Tuhya. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Dewan Kehormatan Paguyuban Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Sutioso, Gubernur DKI Jakarta pada masa jabatan tahun 1997 sampai dengan 2007, mewakili Jenderal Dr. Haji Wiranto. Kepadanya dengan segala hormat kami silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya sebenarnya suruh ngomong itu sudah lupa. Saya sudah 29 tahun lalu jadi gubernur itu. Jadi nggak pernah ngomong di depan mic, di depan audiens. Tapi oke lah untuk malam ini ya. Yang saya muliakan Duta Besar Palestina, Your Excellency Ambassador of Bahrain juga. Ya. Di sini ada Pak Gubernur Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah angkat tangan, tepuk tangan. Bapak kita datang. Ya. Ada Mas Seno, ada Mas Endardi, Dirut MRT juga. Dan tentunya di sini ada perwakilan dari pejabat Jakarta Selatan, ya, Selatan, ya. Bisa sebut satu persatu. Di belakang sana ada apa namanya ya, Abang, ada None Jakarta juga, ada Babe, adanya, ada Mas, ada Mbak gitu ya. Jadi tadi waktu saya diundang Mas Lele yang saya hormati sebagai Komandan Paguyuban Semarang, saya nggak punya baju, aku pengen jadi orang Jawa. Gitu. Dikirim 3 baju, 1 belangkon. Ya. Saya coba, alhamdulillah belangkonnya pas. Bajunya saya coba kecilen, 1 lagi saya coba kecilen lagi. Nah, ini satu-satunya nih. Ini kegedean atau pas aku nggak ngerti. Ya. Apa bener pakaian kayak gini terus kepalanya belangkon, aku nggak ngerti. Yang penting adalah aku orang Jawa sekarang. Jadi sejak saya dilantik 97, saya diangkat jadi warga Betawi. Ya. Yang ngatur itu ya Bang Tul yang sekarang jadi Wagub itu. Saya terus dipanggil Bang Yos itu sudah 29 tahun. Ya. Saya berpikir waktu 2007 saya selesai, ya, saya dipanggil Mas lagi, Mas Tioso kan gitu kan. Tetapi itu nggak pernah terjadi. Terus saya dipanggil Bang, udah umur hampir 82, masih Bang aja, terus kapan aku ketuanya kalau gitu kan. Sampai cucuku kalau ditanya, kamu siapa? Cucunya Bang Yos, gitu kan. Jadi seperti itulah, ya, oke. Jadi mimpin Jakarta, Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Abdi, ya, saya ingin cerita sedikit. Ini daerah paling unik, gitu kan. Secara geografis, lahannya paling kecil Jakarta ini, paling kecil. Mungkin salah satu kawedanan atau kabupaten pun lebih besar lagi kabupatennya gitu. Udah begitu ya, nggak punya resources Pak, nggak punya tambang minyak, nggak ada nikel ya, nggak ada emas, adanya ya Mas Tioso saja adanya ya. Tetapi sebenarnya ini adalah provinsi paling kaya. Saat saya menjabat, karena didahului oleh kerusuhan Mei ya, yang porak-porandakan Jakarta, semua fasilitas dirusak,
bangkai mobil ribuan yang harus saya singkirkan. Jadi APBD juga nol, gak ada pemasukan karena tergantung dari pajak. Tahun pertama saya menjabat 1,7 triliun rupiah, kita dari 2.500 menjadi 15.000, 16.000 per US dollar. Jadi duit tidak ada, harganya tidak ada. Ya, sementara masalah banyak yang harus saya perbaiki, banyak itu yang saya hadapi. Terus saya belajar. Akhirnya 5 tahun pertama sudah 9,6, dan tahun kedua saya meninggalkan balai kota sudah 21 triliun dan rupiah kita 10.000 per US dollar. Lah Pak Lutfi sekarang ini anggarannya 80 lebih triliun. Ya. Karena itu ini masalah kecil, kalau mau tiap malam wayangan juga sanggup DKI itu. Nah, ini dari faktor, dari isinya memang sangat heterogen. Semua etnis terwakili di Jakarta. Mau nyari orang Aceh sampai Papua ada semua. Dari aspek agama, 6 agama yang diizinkan pemerintah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ada semua terwakili di sini. Nah, dari aspek jabatan atau pekerjaan, penduduknya itu dari tukang batu sampai RI 1. Iya kan, presiden, wakil presiden sini. Nah, di tengah RI 1 tukang batu ini apa? Ya. Kalau angkatan Panglima TNI ada sini, lalu juga komentar gitu. Jadi nggak pernah sepi di Jakarta. Apalagi zaman transisi waktu saya jadi gubernur, setiap hari paling tidak 3 tempat ada demonstrasi. Jadi 10 tahun itu sudah saya hitung kira-kira hampir 4.000 kali demonstrasi. Sehari nggak ada demo, gua nggak bisa tidur. Gitu. Aneh, kenapa ini kok nggak ada demo hari ini? Jadi seperti itu yang saya hadapi, tetapi alhamdulillah bisa kita lewati. Di antaranya setelah periode kedua saya mulai memikir masalah transportasi yang bikin macet Jakarta. Ya. Oleh karena itu kita bangun, awalnya adalah Transjakarta atau terkenalnya busway, terus sejajar itu kita bangun LRT yang tadinya monorail, ya, terus MRT juga segala macamnya. Mudah-mudahan gubernur yang sekarang ini melanjutkan yang masih kurangnya. Apakah itu Transjakarta, apakah itu rute LRT maupun MRT. Jadi demikian. Jadi salah satu anak buah Pak Lutfi yang di Jakarta itu antaranya saya gitu ya. Karena itu saya izinkan kalau di Jakarta, ya kalau ke Semarang saya tak sowan panjenengan ya. Saya tidak mau bicara panjang-panjang di ini ya, karena aku mau biar harmoni budaya itu cocok dengan kondisi yang saya ceritakan tadi, bahwa semua etnis sama budaya campur aduk di sini. Oleh karena itu Jakarta selalu disebut miniaturnya Indonesia. Gitu. Jadi Pak Leles kalau orang mau jadi presiden menyatukan wayang Jawa dengan wayang Betawi. Mudah-mudahan mengasihkan kita semua. Ya, terima kasih, matur nuwun, rawuh panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Sutioso mewakili Bapak Wiranto. Selanjutnya monggo. Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kami mohon dengan segala hormat Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MKD, persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya mengenang ngambil apel di lapangan Blok M. Jadi kami dinas di sini Blok M itu 18 tahun. Pak Sutioso yang kami hormati, saya rapat di kediaman beliau itu 3 hari karena Polres kami dibom oleh teroris, Polresta Surakarta. Beliau yang memimpin rapat, sehingga ada Satgas Kris ya karena beliau. Kemudian saya hormati yang saya muliakan Duta Besar Bahrain maupun Palestina, kemudian Pak Indarji, kemudian Pak Maskal, matur suwun, dan semua hadirin yang mewakili
Gubernur DKI. Mas Pram itu kakak kelas saya waktu di SMA 1 Kediri. Saya kelas 1, Mas Pram kelas 3. Sebenarnya saya kangen pengen reuni ini. Sudah janjian beleset terus. Kemudian yang mewakili Wali Kota Jakarta Selatan, dan yang lebih utama adalah masyarakat Jawa Tengah yang ada di DKI, di mana tanah itu dipijak, bumi itu dipijak, langit itu dijunjung. Hari ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Tengah bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi meskipun kita di daerah rantau. Jakarta dari dulu sampai sekarang merupakan hutan belantara, istilahnya Bang Yos. Hutan belantara yang di situ banyak harimau, banyak macam-macamnya. Tetapi masyarakat Jawa Tengah mampu adaptasi sehingga pada saat lebaran mudik sing digowo itu bukan sembarang mudik. Dia membangun daerahnya dengan hasil jerih payah dirantau orang. Seperti saya tahun 89 pangkat saya Ibda di sini tuh Pak. Gaji saya itu cuma 75.000. Tidak punya siapa-siapa kita. Belum kenal sama Bang Yos. Tetapi kita bisa eksis. Bahkan sampai sekarang kita bisa mengendalikan Provinsi Jawa Tengah yang jumlah penduduknya 38 juta, termasuk Bapak Ibu sekalian. Jawa Tengah merupakan provinsi yang sangat menarik hati. Dulu Jawa Tengah itu adalah Central of Java, tempatnya di tengah, ditarik oleh DKI, ditarik Jawa Barat, ditarik oleh Jawa Timur, mergoning tengah. Hari ini sejak saya menjadi gubernur, Jawa Timur saya tarik ke tempat kita, DKI saya tarik ke tempat kita, Jawa Barat tak tarik ke tempat kita, karena Jawa Tengah merupakan hub untuk apa? Untuk industri padat karya yang sekarang Jawa Tengah kita jadikan provinsi sebagai basis untuk mendobrak daripada investasi. Sehingga pertumbuhan Jawa Tengah hari ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah 5,89 di atas nasional, yang itu merupakan suatu kerja-kerja kolaboratif yang di dalamnya adalah ada anak-anak, bapak-bapak, tokoh-tokoh kita perantauan yang hari ini saya hadir adalah untuk memberikan kontribusi dalam rangka menciptakan suatu esprit de corps. Kalau bahasanya beliau-beliau itu ada persatuan, ada kesamaan sikap dalam rangka apa? Membangun Provinsi Jawa Tengah. Dimanapun rekan-rekan berada, ada yang di Lampung, ada yang di Jambi, mereka sudah pernah ketemu saya. Dan mereka tetap membanggakan bahwa Jawa Tengah merupakan tanah leluhur yang harus kita hormati pada saat kita pulang, pada saat kita bernostalgia, pada saat kita ke makam orang tua-tua kita. Jadi jangan tinggalkan Jawa Tengah, karena Jawa Tengah merupakan negeri pusaka Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, saya sebagai Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari jadi ke 499 daerah istimewa, yaitu DKI. Semoga dengan DKI 499 ini akan menjadikan suatu ibu kota provinsi yang hari ini kita jalankan merupakan ladang daripada kontribusi secara nasional, menjadi guidance-nya daripada Indonesia. Sekali lagi, semoga doa kami, doakan Bapak Ibu sekalian, kami menjadi seorang pimpinan yang amanah. Kemudian doakan Jawa Tengah tetap menjadi daerah yang gemah ripah loh jinawi, toto tentem kertora harjo. Ayo ding ding anaknya satu. Yang penting kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam bajingan. Petaruh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi, SH, SST, MK. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Mbak itu kan badannya langsing. Iya, ini Mbak ini monggo. Coba ya. Iya. Coba ya, saya cobain. Mbak, ngomong-ngomong kok rapi banget mau tindak mana sih? Biasa, aku mau kerja di Blok M. Oh, kerja di Blok M. Kerja di Blok M kerja apa ya Mbak? Blok M itu banyak, pokoknya kerja di Blok M.
Mbak, pasti panjenengan berdua wong Jawa Tengah. Iya tuh ya pasti kok mosok koyo kene koyo wong ora wong luar negeri ora kok Mas. Enggak kok ngene iki ngopo. Gatel. Ini loh Mbak tak ajari Mbak. Nek ning Jakarta iki dodolan jamu Nggih. pakai marketing. Oh ngoten to. Loh bila mana perlu ada wayangan gini, monggo Pak Gubernur ngersakaken jamu napa, Pak Sutioso, Pak Direktur MRT. Ya saya ini gaptek deh Mas, gak punya HP. Nah ini nggak usah, yang penting kan semuanya orang suka yang namanya jamu made in Jawa Tengah. Nah, lantas. Lah ini adik mau kemana kan gerangan? Nah, diatasi kalau ada apa-apa lapor, ya kan? Semuanya pemerintah, terutama pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ya. Kalau memang ada hal-hal orang yang tidak disukai, ya kan? Apalagi pelecehan-pelecehan di dalam transportasi umum, laporkan. Begitu. Pada ngomongin gue ya? Enak aja, gue gak ngomongin lu. Begini Mas Ridho Irama, nggak tahu anaknya Roma ya? Oh ya mirip. Di Jakarta itu nggak usah jadi preman-premanan, ya kan? Semuanya sudah kita serahkan kepada yang berwajib, ya kan? Betul. Ini baju biru kayak palang pintu. Mendingan begini, kita tanya Pak Sutioso saja yang Ya. pernah jadi gubernur 10 tahun. Bener Pak. Jadi zaman saya gubernur sudah cerita tadi, orang lagi euforia menikmati demokrasi dan diterjemahkan secara keliru. Dianggapnya kalau demokrasi saja apa saja itu boleh. Jadi nggak punya makanan di toko ada, nggak punya motor disuruh ada, ambil pecahin tabrak. Itu yang terjadi tahun 2000. Jadi terus saya giring, ini ibu kota negara. Yang tadi saya ceritakan sebetulnya demokrasi modernisasi. Dan semua etnis terwakili, semua bukan satu jokan. Demokrasi itu boleh kebebasan, tapi ada orang yang melanggar, pasti akan dihukum. Jadi sekali lagi, profesinya sudah saya katakan, tukang batu sampai hari satu, di tengah-tengah ini antara lain ada juga tukang jamu. Anak keramat yang kelima adanya di Gunung Jati. Ayo datang sama rombongan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Waduh, jadi abang datang kemari udah ada niatan? Ya iya bang, kudu. Bang, percuma abang makan buah kenari tapi jangan dimakan sama biji-bijinya. Percuma abang datang udah kemari, tapi sayang nih tempat udah yang punya. Oh jadi ini tempat ada yang punya bang? Udah ada yang punya. Baik kalau gitu bang, curug cuk kuburan Cina, kuburan Islam dia yang ngajiin. Biar kata ini tempat keadaan punya kagak ngatin, ya dikata mesti jadiin. Wah tetep jadiin? Bang ibarat baju kepalang basah, masak nasi udah jadi bubur. Biar kata ini tempat banjir darah setapak pun nih Jawara sini nggak bakalan mundur. Abang berkeras. Lah iya bang. Bang, percuma abang tanam ari-ari tapi sayang kagak ada lampunya. Percuma abang datang kemari tapi sayang. Saya bilang nih tempat udah yang punya, kagak ngerti, saya nggak bakal jadiin. Oh jadi gitu? Lah iya bang. Kalau saya tetap ngotot gimana? Lah kalau abang ngotot? Lah iya. Ikan betutu mati ditusuk dalam kuali kudu masaknya. Nih saya punya palang pintu, nggak bakalan ngizinin abang masuk sebelum abang penuhin persyaratannya. Wah jadi syaratnya masuk ke merah ada palang pintunya bang? Lah masuk ke Jakarta nggak sembarangan bang. Baik kalau gitu bang, baru kata palang pintu pak, kemarin palang kereta ayah gigitin. Wah marpat abang. Kalau emang syaratnya di situ sampai mana ayah bakal turutin. Mana? Kalau lu tahu yang namanya Jawa sedikit kudu mana? Buktiin bang. Iya.
Perhitungan lo. Oh, udah gimana bang? Lawan nggak? Tuh bang. Tuh, Ini oke bang. nggak diajak. Ese. Baik kalau gitu bang, ikan bawal ada di kali abang jual terpaksa ayah beli. Musuh depan mata pantang ayah lari, bintang seawan ayah hitung 1001. Berapa banyak abang punya jagoan ayah yang bakal ngadepin jagoan abang atau satu. Habis ya? Buktiin. Bapaknya baru atuh, jangan kasihan. Kasihan. Iya. Apa? Ini rombongan boleh masuk? Udah cukup bang. Saya tobat. Tadi saya dikebukin, saya kalah. Jagoan saya juga kalah. Saya cuma bisa pesen mangga, bukan sembarang mangga. Mangga 1 dibelah 5. Kita semua bangga, bukan sembarang bangga. Tamu yang kayak gini yang kita terima. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke Kalibata lewatnya, jalan-jalan ke Kalibata ya. Jangan lupa lewat pulangnya naik mobil carry. Kalau bukan lantaran gebiar Hamon Budaya Jakarta, kagak bakalan nih semua rombongan jauh-jauh datang kemari. Saya pesan juga bang sama orang Jakarta. Iya bang. Jangan mancing di Danau Toba, airnya meluap kayak tsunami. Anak Jakarta jangan mau dipancing, apalagi diadu domba. Yang penting nih hari kita jalin tali silaturahmi. Setuju. Kepada kedua dalang kita, Bapak KRA Ki Haji Gunarto Gunotalu Lendro SHMM, dan juga kepada Ki Sukarlana. Berkenan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk memotong tumpeng dan kemudian diberikan kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SSTMK, Bapak Kra Ki Haji Gunarto Gunotalu Jendro SHMM. Izin Bapak. 3, 2, 1. Tokoh Semar. Baik, matur nuwun Bapak. Dan kemudian selanjutnya dan dengan diserahkan tokoh wayang mohon berkenan untuk bisa diberikan tepuk tangan yang meriah pada malam hari ini. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Dan tentunya terima kasih sudah hadir dalam penyerahan acara tokoh wayang. Yang terhormat Duta Besar Bahrain, juga Duta Besar Palestina. dan tentunya kita selanjutnya ada foto bersama. Dan mohon panitia. Baik, tentunya kita saksikan bersama bahwa para tokoh sedang diabadikan terlebih dahulu untuk dalam rangka Gebiar Harmoni Budaya Jakarta 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-499 menuju 5 abad Jakarta.
Dan tanda 5 atau jari 5 adalah menuju 5 abad Kota Jakarta. Dan kemudian selanjutnya berkenan kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SSTMK berkenan Kulit Betawi dengan di dalam si Sukar Lana. Seluruh para dewa, baja balat para dewa diserang oleh baja balat Buta dan Nawa, baja balat Naga Percona. Hancurkan dewa-dewa, hancurkan, hancurkan kayangan. Hancurkan kayangan jagat Suralaya. Bila bidadari Sutaraba tidak diserahkan. Hei, baja balat, baja balat, baja balat, maju, 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 maju. Hancurkan kayangan. Ayo maju, maju, maju. Wadah. Buta dan Nawa, Buta dan Nawa. Maju nih, maju nih. 1, 2, 1, 2, 1. Hancurkan kayangan jagat Suralaya. Hancurkan kayangan jagat Suralaya. Kakang Batara. Oke, ini ada door prize yang sangat luar biasa sekali. Ada yang mau door prize? Mana suaranya? Jadi Mbak Ita Oke. ternyata setelah di Capek sedikit, tidak peduli. Sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Wayang wangsane tumrap laku lelakone urip sing karsa Budaya kawasan ulur bisa disubur Angka esti bisa lestari Natya serana anu jiwa Ngembang rambaka bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Tuhan.
Om puji sesanti basuki awit karsane Gusti kulamu marang ambek Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta ulang tahun yang ke-499. Jakarta menuju 5 abad menjelang 500 tahun dengan bergerak menuju era baru. Jakarta menjadi kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui lakon Ruwak Sengkolo Poncosonyo Persakaning Bumi, Jakarta aman, tentram, makmur, sejahtera. Jakarta sepadan dengan kota-kota lain di dunia. Wayang memberikan kesejukan bagi jiwa-jiwa yang keras, bagi hati yang membeku, dan bagi kepala yang membatu. Wayang
menjadi perlambang bersatunya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wayang kebanggaanku, wayang jiwaku, wayang jagatku. Cinta itu seperti pohon yang subur, akarnya menantap di bumi. Cabangnya menyangga langit, buahnya dua manis sekali. Membuat orang lupa diri. Biasanya kalau diberi minta lagi. Batangnya besar sekali sehingga tidak perlu dibesarkan lagi. Yo jagat diwo betul, jagat pangestu terus bandaku yo donyaku, yo dem-demanku yo selingkuhanku. Tokok kula wonten dawuh. Milung kula bosen. Lan kowe patih. Patih trep piye trep. Kula wonten dawuh. Aku Narendra ing negara ngatasane yo negara luar angkasa. Aku dari kegayuan, aku lagi nandang jatuh cinta. Gok, apa dia jatuh cinta itu apa Gok? Wah, apa lo? Love is blind. Apa ini? Cinta adalah buta, tanpa mata dan telinga. Karena kalau diberitahu tidak mau mendengarkan, jadi tidak punya mata dan tidak punya telinga.